Burung maleo, hewan endemik Sulawesi yang kini diambang kepunahan, berada di tempat ini. Sebagai daerah yang masuk dalam kawasan teluk terbesar di Indonesia, wilayah di Sulawesi Utara ini dijuluki sebagai mutiara gerbang Teluk Tomidi. Pesona terumbu karang hingga keragaman jenis ikan di tempat ini menunjukkan kekayaan biota laut Teluk Tomidi. Selamat datang di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Burung maleo yang ada di kawasan Batu Menangis. Biasanya pagi-pagi itu sekitar jam 6 akan ada jantannya dulu turun ke bawah, kemudian nanti akan disusul oleh betinanya. Sekarang ini kita ada di dalam sebuah bilik di balik warna hitam, dan ini harus diam, gak boleh berisik. Setelah menunggu selama kurang lebih 1 jam, akhirnya seekor maleo jantan memasuki wilayah peneluran yang disusul oleh sang betina beberapa menit kemudian. Seperti itulah kebiasaan burung maleo. Memastikan keamanan menjadi tugas sang jantan sebelum betina memasuki wilayah peneluran. Sifatnya yang pemalu dan sensitif membuat burung ini sulit dijumpai. Saya pun diberitahu untuk menggunakan pakaian berwarna gelap dan tidak menggunakan wewangian saat pemantauan. Saat kami berjalan di kawasan peneluran, saya melihat begitu banyak lubang. Dia mencari suhu yang cocok untuk telur, kemudian mengelabui ancaman predator dari orang maupun biawak. Pagi itu kami juga menemukan cangkang telur burung maleo yang tidak sempat diselamatkan Basri. Telur tersebut sudah dimangsa predator. Semua pengetahuan ini didapatkan Basri dari pengalamannya berburu telur burung maleo. Kala itu telur maleo kerap menjadi santapan Basri yang saat itu menjadi petani gula aren. Saya berburu untuk dikonsumsi. Dikonsumsi. Kemudian dikasih orang, teman-teman saya kasih. Sudah 5 tahun Basri menyelamatkan telur maleo dari predator seperti biawak. Untuk menebus dosa, Basri beralih dari pemburu menjadi pelindung. Pengalaman saya yang makan telur, itu sekali saya rebus telur, itu di saat makan, dipecahin telur itu sudah anak di dalam, anakan maleo sudah jadi. Nah, disitulah hati kasihan ini anak maleo ini sudah jadi, kemudian mati direbus. Kalau sekarang ini saya membayar yang masa lalu saya. Hati saya itu semangat terus. Walaupun apa tantangan dan rintangan tetap hadapi semuanya. Kawasan Batu Menangis merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kawasan ini dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. Sekarang saatnya kita untuk mencari telur maleo di wilayah mana nih Pak Basri? Di plotnya G. Plot G ya? Iya. Di sana biasa, karena tadi pagi kita sudah lihat ada burung maleo, berarti pertanda ada yang bertelur ya Pak ya? Iya, okay. Ada yang masuk bertelur. Oke, sekarang kita langsung ke sana. Dengan luas kurang lebih 2 hektar, kawasan ini memiliki 35 plot nesting ground atau tempat peneluran.
Sebagai orang awam, saya sama sekali tidak bisa membedakan lubang telur asli dan lubang kamuflase. Jadi kalau menurut Pak Basri, kira-kira di sini akan ada telurnya. Kita bisa mendapatkan telur di lubang yang ini. Ini alasannya gimana nih Pak? Cara taunya gimana ya Pak? Ya cara yang galian sama timbunan cakaran sudah bersih sekeliling, kemudian yang lubangnya ini sudah rata kembali. Oh, oke, karena ini sudah rata ya, Iya. dan di sana ada bekas galian. Jadi tanah yang di sana itu ternyata untuk menimbun telur yang ada di sini. Oke, sekarang kita cek beneran nggak ya ada telurnya. Ayo Pak, kita coba gali. Tugas Basri untuk menyelamatkan telur maleo tidaklah mudah. Sebab ia harus menggali sangat dalam hanya untuk mendapatkan satu telur. Menggalinya pun hanya bisa menggunakan tangan tanpa alat bantu apapun. Wah, ini ya teman-teman. Nah, ini dia nih telur maleo yang berharga. Ukurannya ini sangat besar ya, 5 kali lebih besar dari telur ayam. Tapi untuk warnanya dia mirip seperti warna telur ayam, dia agak orange-orange gitu. Dan tadi dia itu berada di kedalaman sekitar 50 cm. Jadi saat penggaliannya pun itu harus berhati-hati agar telurnya ini tetap utuh seperti ini, tidak pecah, tidak kena batu ataupun juga kena jari. Dan ini harus langsung taruh di sini untuk dibawa ke hatchery ya Pak ya. Hatchery ini menjadi tempat untuk penetasan telur maleo secara alami. Biasanya, satu telur membutuhkan kurang lebih 60 hari untuk menetas. Untuk penanaman telur di hatchery, ini harus disesuaikan kedalamannya dengan tempat telur tadi kita ambil, yaitu sekitar 40-50 cm. Dan itu juga karena sudah sesuai dengan suhu yang baik untuk penetasan telur, yaitu 32 derajat Celcius. Selain itu yang perlu diperhatikan dalam penanaman telur ini di dalam hatchery ini adalah harus untuk letak kaki dan juga kepalanya ini harus sesuai, jangan sampai kebalik ya Pak ya. Sebagai wali data burung maleo, Balai Taman Nasional Bogani Nana Wartabone turut membantu Basri dalam upaya penyelamatan hewan langka ini dan membentuk kelompok tani yang bernama Modaga Noswange yang berarti penyelamat maleo. Jadi untuk memantaunya itu kita memberikan bimbingan kepada Pak Basri, sekaligus Pak Basri kita rekrut menjadi MMP, Masyarakat Mitra Polhut. Dari situlah kemudian kita juga ada mitra dengan EPAS. EPAS memfasilitasi untuk membuat hatchery-nya di awal tahun 2018. Setelah ada hatchery, Pak Basri dikasih bimbingan. Nanti kalau ada ketemu telur dibawa ke sini supaya lebih terlokalisasi penelurannya. Sejak 2018, telur yang berhasil dibawa ke hatchery Batu Menangis berjumlah 640 butir. Sementara anak burung maleo yang sudah dilepas liarkan berjumlah 478 ekor. Setelah 60 hari dan setelah menetas seperti inilah burungnya. Ini usianya kira-kira sudah berapa lama nih Pak? Sudah berapa hari nih Pak? Kalau yang ini sudah 10 hari. Ini sudah 10 hari dan siap untuk dilepas ya Pak ya. Untuk cara lepasnya bagaimana nih Pak, cara pegangnya? Oke. Jarinya, dibuka. Maaf. Oke. Dijepit pahannya. Dijepit. Oh, dijepit. Oke, jadi dan dielus kepalanya gitu. Supaya dia tenang ya Pak ya. Oke. Berbeda dengan jenis burung lain, sejak menetas anak burung ini sudah memiliki kemampuan terbang layaknya burung dewasa. Meski begitu, saat dilepas liarkan, burung maleo tidak boleh dilempar ke udara, melainkan harus diletakkan di tanah untuk menghindari cedera pada tubuh maleo. Enggak apa-apa Pak dipegang? Tidak apa-apa. Dia sedang berjalan ya.
Upaya pelestarian burung maleo menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Selatan atau Bolsel. Tak hanya di wilayah konservasi seperti Taman Nasional, pelestarian juga dilakukan di lokasi-lokasi lain, salah satunya Tanjung Binerean. Burung maleo memiliki dua habitat yang berbeda. Nah, bisa tinggal di gunung dan juga bisa tinggal di pantai. Kali ini saya akan mengunjungi tempat penangkaran burung maleo yang berada di pantai dan nama lokasinya ini adalah penangkaran Tanjung Binerean. Sebelum ke sana, pakai pelampung dulu. Biar aman. Perjalanan dimulai dengan mengarungi Sungai Mata Indo menuju lautan untuk menuju ke Tanjung Binerean. Di perahu, saya ditemani Hanapi, seorang warga desa Mata Indo yang menjadi petugas lapangan penangkaran telur maleo Tanjung Binerean. Dulunya, Hanapi juga merupakan pemburu telur maleo. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 40 menit. Jika ombak sedang bersahabat, biasanya perjalanan hanya butuh waktu 25 menit. Ombaknya gede banget, tapi untung sekarang kita sudah sampai di Tanjung Binerean dengan selamat. Lari. Papan keterangan jam bertelur burung maleo langsung menyambut saya di pinggir pantai. Ya, pantai Tanjung Binerean ini adalah nesting ground burung maleo. Burung maleo mengandalkan panas bumi dan panas matahari untuk proses penetasan telurnya. Karena itu, nesting ground burung maleo dapat ditemukan di gunung dan di pantai. Burung maleo sangat sensitif terhadap pergerakan di sekitarnya. Saya dan Hanapi pun harus mengendap-endap untuk melihat sepasang burung maleo yang sedang berada di area nesting ground. Burung dengan nama ilmiah Macrocephalon maleo ini biasanya mengunjungi nesting ground di pagi hari dan sore hari. Tak hanya dikenal sebagai burung yang setia karena tidak berganti pasangan, burung maleo juga dikenal dengan julukan si kaki baja karena mereka sangat cepat dan kuat menggali tanah atau pasir untuk bertelur. Setelah burung maleo kembali ke hutan, saya dan Hanapi bergegas menggali pasir untuk mencari telur maleo. Inilah dia tempat peneluran dari burung maleo yang ada di Tanjung Binerean. Tadi burung maleo yang sempat kita lihat tadi itu dia datangnya bertelur di sini ya Pak ya. Tapi sepertinya karena ada ancaman dia merasa terancam, sepertinya dia belum bertelur ya Pak. Tadi Pak Hanafi udah gali-gali tapi ternyata telurnya nggak ada. Jadi kemungkinan mereka masuk nanti ke sini lagi Pak. Ya, ke Sini lagi. Meski tempat ini belum lama ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial, Hanapi sudah melakukan penyelamatan telur maleo sejak 2007. Tantangannya ini yang operasinya ini ombak, baru kedua ancamannya orang lewat, baru ketiga ya biawak. Itu. Banyak biawak. Banyak. Ada berapa? Ratus juga sih biawak sini. Banyak. Iya. Predator utamanya. Ya predator utama. Iya biawak. Untuk melindungi habitat burung maleo yang berada di luar kawasan konservasi, salah satunya Tanjung Binerean, pemerintah setempat membentuk forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang melibatkan berbagai pihak. Lintas pemangku kepentingan ini kita identifikasi kemudian kita tetapkan dalam satu forum bersama yang masing-masing mempunyai program kerja dalam bentuk rencana aksi yang yang kita tetapkan secara 5 tahun. Masing-masing mempunyai peran dan fungsi dan menetapkan program kerjanya masing-masing di wilayah. Dan kita satukan menjadi satu sinergitas program lintas pemangku kepentingan menjadi forum kolaborasi. Wildlife Conservation Society menjadi salah satu pihak yang tergabung dalam forum KEE. Sejak 2007, WCS telah melakukan sejumlah kegiatan konservasi di wilayah Tanjung Binerean, termasuk membimbing Hanapi dalam pelestarian burung maleo. WCS sendiri lebih ke konservasi satwa liar khususnya maleo. Ya dari Pak Hanapi itu membantu dari alam, misalnya dari tempat nesting ground-nya memindahkan ke hatchery. Itu dilakukan setiap hari
Terus terkait pemasangan chip itu dilakukan oleh tim biodiversitas itu sejak tahun 2022 itu sudah intens melakukan riset jelajah maleo yang bertelur di pantai, apa mereka juga kembali ke hutan, jelajahnya sampai di mana. Merupakan rumah bagi hewan-hewan liar, Tanjung Binarean dijadikan sebagai tempat penelitian. Kawasan ini dilengkapi dengan puluhan kamera trap milik pemantau burung maleo dan hatchery. Berbeda dengan hatchery di kawasan Batu Menangis yang tertutup, hatchery Tanjung Binarean langsung terpapar sinar matahari. Sejak 2007 sudah ada 479 chick atau anak maleo yang dilepas liarkan di tempat ini. Tadi pada saat saya dan Pak Hanafi lagi lihat-lihat hatchery, ternyata ada satu telur yang sudah menetas. Jadi pada saat kita gali, sudah ada anak burung maleonya. Ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Sebenarnya untuk mereka untuk keluar dari menetas sampai keluar ke atas tanah itu berapa lama, Pak? Ini kayaknya ini kalau keluar ini nanti besok sore. Besok sore. Tapi kalau misalnya nggak diangkat juga ada kemungkinan Dia mati biasanya dalam. ada kemungkinan mati dalam Iya. karena nggak kuat ke atas Tidak ya. kuat. Oke, berarti ini kita bisa selamatkan angkat ke atas, Bisa. Pak? Bisa. Karena selaputnya ini kan sudah ada, sudah bersih. Sudah bersih. Oke, baik. Berarti kita angkat aja kali, Pak ya. Ya, angkat. Silakan Pak Hanafi. Enggak apa-apa, Pak, dipegang. Tidak apa-apa. Dia sudah berjalan nih. Udah jalan ya. Memang bisa langsung jalan ya, Pak ya? Iya, langsung terbang itu. Ini benar-benar baru menetas. Oke. Mungkinan menetasnya harinya apa kemarin nih, Pak? Kemarin. Kemarin ya. Jadi memang membutuhkan waktu sekitar 48 jam buat anak burung maleo untuk keluar dari dalam tanah ke daratan. Gitu ya, Pak ya? Iya. Penetasan burung maleo tidak memerlukan proses penggeraman oleh induk ataupun inkubasi. Burung maleo merupakan burung yang mandiri sejak dini. Setelah menetas, mereka harus berjuang untuk keluar dari dalam tanah selama 48 jam lamanya. Mereka siap menghadapi liarnya alam bebas meski baru menetas. Bolaang Mongodau Selatan adalah Kabupaten Pemekaran yang baru terbentuk pada 2008. Terletak di Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten ini termasuk dalam kawasan Teluk Tomini, teluk terbesar di Indonesia. Pesona keindahan alam bawah laut Teluk Tomini menjadi daya tarik bagi penggemar selam. Salah satunya Reinhard Nixon Garang. Ia telah menjadi pegiat selam selama 43 tahun. Reinhard pun tertarik untuk melakukan pemetaan dive site di daerah Pemekaran baru ini. Nah, 2014 itulah kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, dan awal daripada survei itu kita lakukan dari titik pertama itu yang ada di perbatasan dengan Gorontalo, Desa Leon namanya. Nah, kita awal survei itu kita mulai dari Desa Leon itu terus sampai ke Desa Mulibagu. Nah, kira-kira ada sekitar 2 bulan survei waktu itu, kita menemukan ada sekitar 23 dive site. Metode survei waktu itu yang kita lakukan adalah kita melakukan sistem mantato. Jadi dengan perahu, menggunakan tali di belakang perahu, kemudian kita ditarik menggunakan alat snorkeling. Nah, ditarik, kemudian kita mengikuti perahu itu mengikuti alur karang, dan kita melihat di mana spot yang bagus. Nah, kita stop di situ, kemudian kita melakukan penyelaman di situ. Setelah disurvei pada 2014 dan 2021, Bolsel kini memiliki 55 dive site atau situs selam.
Bagi Reinhard yang juga merupakan instruktur selam, 55 situs selam ini masuk kategori layak dikunjungi. Jadi gini, setiap dive spot itu kita lihat kepadatan karangnya seperti apa, kemudian jumlah ikannya itu seperti apa, ya, dan apakah ini layak untuk jual atau tidak. Nah, pengalaman kami sudah sekitar 40 tahun menyelam, kami sudah bisa menentukan lokasi-lokasi yang mana. Nah, itu ada di Bolsel. Pesona alam bawah laut yang dimiliki Bolsel juga menjadi sebuah kebanggaan bagi putra daerah seperti Ayub. Fotografer bawah laut ini merasa bangga bisa memperkenalkan keindahan alam bawah laut daerahnya. Sangat bangga, karena sebelum-sebelumnya kita tahu kan di Sulawesi Utara cuman ada Bunaken, Lembe, gitu-gitu kan. Terus setelah disurvei tahun 2000-an, ternyata di potensi bawah laut Kabupaten Bolang Mongondo Selatan itu tak kalah juga dengan daerah-daerah lain, bisa bersaing lah. Penasaran dengan keindahan alam bawah laut Bolsel, saya ikut menyelam bersama Reinhard dan Ayub. Semua alat wajib disiapkan sebelum berangkat ke titik selam. Pantai Transpatoa menjadi titik awal keberangkatan menuju ke titik selam. Ombak yang tenang serta birunya langit dan jernihnya air laut menjadi pemandangan yang menemani saya menuju titik selam pertama. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk tiba di titik selam pertama, yaitu titik selam Princess Mahena. Sekarang udah tiba di dive spot yang pertama. Ini nama dive spotnya adalah Princess Mahena. Ini salah satu dive spot yang wajib untuk dikunjungi oleh para diver kalau misalnya diving di Bolsel. Dan ini tuh terletaknya di desa Transpatoa. Pak Reinhard, apa yang kemudian membuat dive spot ini menjadi salah satu dive spot yang wajib untuk dikunjungi? Kita nanti diving sebentar nanti, kita akan masuk di kedalaman 3 meter, kita santai dulu situ, kemudian kita turun sampai ke 18 meter, dan kita jalan reefnya di sebelah kiri. Nanti di ujung sana nanti kita akan ketemu dengan schooling barakuda, tetapi dalam perjalanan ke sana tentu kita akan bertemu dengan banyak sekali ikan-ikan butterfly fish yang main-main di situ, kemudian ada banyak sekali kumpulan ikan antias, dan karangnya sangat bagus. Sip, informasinya jelas banget, jadi makin tidak sabar untuk nyemplung ya. Ya. Oke, sekarang kita siap-siap dulu ya. Backroll entry menjadi pilihan saya memasuki situs selam Princess Mahena. Ada cerita di balik pemilihan nama situs ini. Nama ini diambil dari nama almarhumah putri Reinhard, yaitu Mahena. Sebagai bentuk penghargaan kepada Reinhard yang menjadi salah satu pelopor diving di Kabupaten Bolsel. Menyelam di situs Princess Mahena membuat saya serasa berada di taman bunga. Berbagai jenis soft coral hingga hard coral yang berbentuk bunga mawar dapat saya temukan di sini. Tak hanya karang, berbagai jenis ikan juga dapat dijumpai di sini. Mulai dari ikan karang yang berukuran kecil hingga yang besar seperti ikan Napoleon. Salah satu daya tarik situs selam ini adalah gerombolan barakuda yang bisa dijumpai di kedalaman 3 meter. Berada dalam kawasan Teluk Tomini membuat perairan Bolsel memiliki arus yang cukup tenang dan mudah diakses oleh penyelam pemula. Hal ini jugalah yang membuat perairan Teluk Tomini kaya akan biota laut. Kalau Teluk Tomini itu kan biasanya kan sifat teluk itu kan airnya itu kan tergenang. Gitu. Proses perubahan itu tidak terlalu seperti di wilayah-wilayah samudra gitu. Kita kaya akan sumber daya ikan-ikan pelagis. Jadi ikan-ikan pelagis adalah ikan-ikan seperti selar, ikan-ikan layang. Itu sangat-sangat melimpah di kawasan Teluk Tomini gitu. Ikan-ikan karang juga, terumbu karang juga kita sehat. Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan dianugerahi dengan wisata darat dan wisata air yang dapat diandalkan sebagai pemasukan daerah. Meski begitu, minimnya fasilitas sebagai wisatawan masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Yang pertama kita harus berikan penyadaran sumber daya manusianya ke masyarakat, kemudian hal utama juga terkait dengan akses.
Nah, akses ini kita butuh 5 jam dari Manado. Kemudian kalau dari Gorontalo kita butuh 3,5 jam. Tapi tantangan itu perlahan kita mulai coba terobos. Ya, kita melakukan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Kita melakukan kolaborasi, tidak boleh hanya pariwisata yang bergerak sendiri, tapi kita harus kolaborasi dengan teman-teman dinas yang lain. Beberapa waktu lalu dunia selam digemparkan dengan mampirnya paus orca di perairan Kabupaten Bolsel, tepatnya di situs Selam Soputa. Paus orca ini lantas membuat nama Kabupaten Bolsel semakin dikenal luas. Karena itu, Soputa menjadi pilihan kedua saya di Bolsel. Katanya pernah ada orca ya? Oh iya, ya betul. Nah, dive site inilah yang menarik sebenarnya karena beberapa minggu yang lalu ada beberapa penyelam yang kebetulan menemukan orca 3 ekor ya, main-main di seputaran sini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu mereka di dalam air juga sebenarnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke. Ya. Berbeda dengan Princess Mahena, situs Selam Soputa memiliki topografi mini wall dan deep slope. Meski kali ini saya tidak menemukan paus orca, saya menjumpai kumpulan jackfish dan rainbow runner. Kehidupan bawah laut perairan Bolaang Mongondo Selatan mampu memikat para penyelam untuk kembali ke kabupaten ini dan mengeksplorasi keindahan puluhan situs selamnya. Pesona wisata alam yang dimiliki Bolsel membuat daerah ini dijuluki sebagai mutiara di gerbang Teluk Tomini.